Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhul Ajurumiyah fi Ilmi Qawaidil Arabiyyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Abdul Mun'im rahimahullahu taala. Dan sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang taukid, ya. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala at-tawkidu. Pembahasan tentang taukid. Amsilatun, contoh-contoh. Hadara akhi. Telah hadir saudaraku. La abuhu bisirrin. Tidak, aku tidak membocorkan rahasia. Hadara akhi. Telah hadir saudaraku. Hadara akhi. Telah hadir saudaraku. Hadhil amsilatu kurrirat fiha kalimatun aw jumlatun fa'akkadat kalamaka bidzikril lafzi aksara min marratin wa yusamma tawkidan lafziyan. Contoh-contoh ini diulang padanya kata atau kalimat, maka ia memperkuat perkataanmu dengan menyebutkan lafaz lebih dari sekali, dan dinamakan ini dengan taukid lafzi. Jadi kalau kita ingin memberikan penguatan makna, ya, pada suatu kalimat yang kita ucapkan, maka bisa dengan mengulang-ulang lafaznya, ya. Hadara akhi, ya, telah hadir saudaraku. Hadara akhi, telah hadir saudaraku. Nah, ini namanya taukid lafzi. Jadi dia memberikan penguatan dengan cara mengulangi lafaznya lebih dari sekali, ya. Nah, kemudian contoh-contoh yang kedua, wazza'al maliku nafsuhu al-jawaiza 'alal mutafawwiqina. Ya. Seorang raja memberikan, ya, hadiah kepada para tokoh terkemuka dengan dirinya sendiri, ya. Kemudian hadara walimatana al-wuzara'u a'yunuhum. Telah menghadiri walimah kami para menteri, a'yunuhum, diri mereka sendiri. Ya, maksudnya bukan ajudannya, bukan stafnya, tapi langsung menteri-menterinya. Halaltul masaila kullaha. Aku telah menyelesaikan masalah-masalah, memecahkan masalah-masalah seluruhnya. Fahimtu durusi jami'aha. Aku memahami pelajaran-pelajaranku seluruhnya. Hadaral mutasabiquna ammatuhum. Ya, para peserta lomba telah hadir semuanya. Safara walidayya kilahuma. Orang tuaku telah safar, keduanya. Hadaratit tilmidatani kiltahuma. Dua murid telah hadir, keduanya. Wahada naw'un akharu minat tawkidi yahsulu bikalimatin mislu nafsin aw ainin wa yusamma taukidan ma'nawiyan. Dan ini adalah contoh jenis yang lain dari taukid yang terjadi dengan adanya, ya, kata tertentu seperti nafs dan ain, dan dinamakan ini dengan taukid ma'nawi. Wa tusamma hadhil kalimatu alfadhu taukidi, dan dinamakan kata-kata ini dengan lafaz-lafaz taukid, ya. Jadi taukid itu ada dua, ya, ada lafzi, ada maknawi. Kalau taukid maknawi itu menggunakan lafaz-lafaz taukid. Wa ma qablaha yusamma muakkadan wa ma ba'daha huwa tabi'u wa yusamma aidan taukidan. Dan apa yang ada sebelumnya yang diperkuat, maksudnya, ya, dinamakan dengan muakkad, yang diperkuat. Dan apa yang ada setelahnya, yaitu yang mengikuti, dan ia dinamakan juga dengan taukid. Ma huwa taukid? Apa itu taukid? Naam, huwa fil lugha at-taqwiyatu. Taukid secara bahasa artinya adalah penguatan. Wa fi istilahin nuhati at-tabi'u ar-rafi'u lihtimali idafatin ilal matbu'i aw ihtimalil khususi bima zahiruhu al-umumu. Dan di dalam istilah
ahli nahu, taukid adalah at-tabi, ya. Isim yang mengikuti, ya, bukan isim ya. Pokoknya yang mengikuti, ar-rafi'u yang mengangkat kemungkinan adanya idhofah kepada kata yang diikutinya. Atau mengangkat kemungkinan, ya, yang khusus dari sesuatu yang secara zahir nampaknya umum. Jadi ada dua fungsi. Yang pertama, mengangkat kemungkinan adanya mudhaf bagi muakkad. Yang kedua, mengangkat kemungkinan, ya, yang khusus dari yang umum. Nanti kita akan jelaskan. Fal awwalu mislu jaa Zaidun nafsuhu. Maka yang pertama contohnya jaa Zaidun nafsuhu. Telah datang Zaid dirinya. Liraf ihtimalin an yakuna al-kalamu ala hadfi mudhafin qabla Zaidin ala anna taqdira masalan jaa rasulu Zaidin. Fa kalimatu nafsuhu azalat dzalika al-ihtimala wa asbatat al-haqiqata. Ya. Nah ini. Jadi kalimat jaa Zaidun nafsuhu, telah datang Zaid dirinya, ini untuk mengangkat kemungkinan bahwasanya kalimatnya itu dengan membuang mudhaf sebelum Zaid. Ya, dengan takdir contohnya jaa rasulu Zaidin. Telah datang utusannya Zaid. Maka kata nafsuhu menghilangkan kemungkinan itu dan menetapkan hakikatnya. Artinya dengan kita mengatakan jaa Zaidun nafsuhu, kita memastikan bahwasanya yang datang benar-benar Zaid, ya, bukan utusannya, bukan anaknya, bukan istrinya. Karena kalau nggak ada, ya, nafsuhu, mungkin aja, ya, jaa Zaid itu asalnya jaa rasulu Zaidin, ya. Karena masih ada aja kemungkinan bahwa yang datang adalah utusannya Zaid, bukan Zaid. Tapi kalau udah kita katakan jaa Zaidun nafsuhu, ini udah memastikan bahwasanya yang datang adalah Zaid, ya, bukan utusannya, bukan istrinya, dan seterusnya. Wa misalu sani ja'al qawmu kulluhum fahuwa li raf'i ihtimalin an yakuna al-ja'i al-ba'du, ya. An yakuna al-ja'i al-ba'du la al-kulla, ya. Dan contoh yang kedua, ja'al qawmu kulluhum, telah datang kaum seluruhnya. Maka dia untuk mengangkat kemungkinan, ya, bahwa yang datang itu sebagian, bukan semuanya. Jadi kalau kita mengatakan ja'al qawmu kulluhum, maka kita memastikan yang datang adalah seluruh orang yang ada pada kaum tersebut, ya. Nah, ini dua fungsi taukid, ya. Hukmu taukidi, hukum taukid. Wa taukidu yatba'ul muakkada fi i'rabihi raf'an wa nasban wa jarran kama yatba'uhu fi ta'rifi fala yakunu tabi'an linakiratin lianna alfadha at-taukidi kulluha ma'arifu fala tutba'u an-nakiratu fala tutbi'u fala, ini tutbi'u atau tatba'u, ya? Ini fala tutbi'u, ya. Fala tutbi'un nakirati, tapi dia maknanya seperti makna tabi'ah. Taib. Hukum taukid, ya. Taukid itu mengikuti muakkadnya di dalam i'rabnya, ya, baik rafa, nasab maupun jar. Sebagaimana yang mengikuti dalam masalah ta'rifnya atau ma'rifatnya. Maka tidak mungkin taukid itu mengikuti kata yang nakirah. Kenapa? Karena lafaz-lafaz taukid itu semuanya ma'rifat. Maka ia tidak mengikuti yang nakirah. Dari sini kita mengetahui bahwasannya, ya, muakkad itu harus ma'rifat. Kenapa? Karena semua lafaz taukid itu ma'rifat, ya. Karena semua lafaz taukid ma'rifat, maka muakkad juga harus ma'rifat. Nah, fama kana minha mudhafan kana ta'rifuhu bil idhafati wa ma lam yakun mudhafan nahwu ajma'u fi misli ja'al qawmu ajma'u kana ta'rifuhu bil alamiyyati, ya. Lianna ajma'a wa nahwahu
alamun ala taukidi. Taib. Dan apa yang merupakan mudhaf dari lafaz-lafaz taukid, maka ma'rifatnya dengan adanya idhofah. Kan lafaz taukid itu hampir semuanya mudhaf gitu ya. Seperti nafsuhu, ainuhu, kulluhu gitu kan. Dan apa yang tidak mudhaf ya, contohnya ajma'u, pada contoh ja'al qaumu ajma'u, ini kan apa namanya? Ajma'u enggak pakai mudhaf ya. Telah datang kaum semuanya. Maka dia ma'rifatnya dengan alam. Alam itu isim alam ya. Karena lafaz ajma' dan yang semisalnya adalah isim alam ya dari taukid. Wa yujizul kufiyuna an yakunal muakkadu nakiratan. Mislu qawli Aisyata ma sama Rasulullahi syahran kullahu illa Ramadana. Wa hadha syadzun 'indal basriyina ya. Dan para ulama nahwu dari Kufah membolehkan muakkadnya itu nakirah. Contohnya perkataan Aisyah, ma sama Rasulullah syahran kullahu illa Ramadan. Tidaklah Rasulullah berpuasa sebulan ya, kullahu sebulan penuh kecuali Ramadan. Mana yang jadi syahidnya? Syahidnya adalah syahron ini kan muakkad dari kullahu gitu ya. Sementara syahron adalah nakirah. Nah ini kenapa para ulama ahli Kufah membolehkan muakkadnya itu nakirah. Wa hadza syajun indal basariyin. Dan ini ganjil ya, aneh menurut ulama Basrah. Jadi memang dalam nahwu itu sering ada pertentangan antara ulama ahli Kufah dengan ulama ahli Basrah. Nah, aqsamu taukidi ya, bagian-bagian taukid. Taib, wa qad 'urifat minal amsilati sabiqati aw wa qad 'arafta minal amsilati sabiqati fi awali taukidi annahu yanqasimu qismaini. Dan engkau telah mengetahui dari contoh-contoh yang sebelumnya di dalam pembahasan taukid yang pertama, bahwasanya taukid itu terbagi menjadi dua kelompok. Al-awwalu taukidun lafdhiyun wa huwa ma kana bi takriri harfin aw kalimatin aw jumlatin. Yang pertama adalah taukid lafdhi. Taukid lafdhi adalah dengan cara mengulang huruf atau kata atau jumlah. As-sani taukidun ma'nawiyun. Yang kedua adalah taukid ma'nawi. Wa huwa ma waqa'a bi alfadhin ma'lumatin wa hiya allati sabaqat wa la ba'sa bi i'adatiha ma'a dhikri amsilatin ukhra laha li tawkidiha fi dhihni at-talibi. Wa hiya an-nafsu mislu ja'a al-waziru nafsuhu li ziyarati al-madrasati, al-ainu mislu ja'a al-qaidu ainuhu minal maidani, kullu mislu ja'a at-talamidu kulluhum listiqbalil maliki, ajma'u mislu ja'a al-qawmu ajma'u. Yang kedua adalah taukid ma'nawi. Taukid ma'nawi adalah yang terjadi ya taukidnya dengan cara ya dengan lafaz-lafaz yang telah diketahui dan dia adalah yang telah dibahas sebelumnya dan tidak masalah mengulanginya ya, tidak masalah mengulangi lafaz taukid yang telah diketahui tersebut dengan menyebutkan contoh-contoh yang lain ya bagi taukidnya di dalam pikiran at-talib ya, dalam pikiran siswa. Dan 4 lafaz ya, lafaz yang ditentukan tersebut atau lafaz yang telah diketahui tersebut adalah yang pertama adalah an-nafsu. Contohnya ja'al waziru nafsuhu li ziyaratil madrasati. Ya, seorang menteri telah datang ya dirinya sendiri untuk mengunjungi sekolah. Ja'al qaidu ainuhu minal maidani. Telah datang panglima dirinya sendiri ya dari lapangan ya, dari medan pertempuran. Ja'at talamidu kulluhum listiqbalil maliki. Telah datang para murid seluruhnya
untuk menemui ya raja. Ja'al qaumu ajma'u, telah datang kaum seluruhnya. Jadi lafaz yang telah diketahui itu ada 4 ya, an-nafsu, al-ainu, kullu, dan ajma'. Tayyib. Wali ajma'a ya, akhwatun tufidu at-tawkidi aidan wa hiya akta'u wa absa'u wa abta'u wa yu'ti biha fi at-tawkidi ma'a ajma'a. Taqulu ja'al qawmu ajma'una akta'una absa'una abta'una wa kulluha tufidu ma'na al-ijtima'i. Fahadhihi al-alfadhu as-salasatu idhan la yu'ti biha lit-tawkidi ghaliban illa ba'da ajma'a. Walidhalika sumiyat akhwatun wa tawabi'u laha. Dan ajma' itu memiliki saudara-saudara yang juga memberikan faedah taukid. Apa saja saudara-saudaranya ajma'? Maka dia adalah akta, ya, absa dan abta. Dan ketiganya ini memberikan faedah taukid bersama dengan ajma'. Artinya nggak boleh berdiri sendiri. Kita nggak boleh bikin kalimat ya ja'al qawmu akta'una atau absa'una atau abta'una, nggak boleh. Dia harus datang bersama ajma'. Ya, jadi harus ada ajma'unnya dulu ya. Taqulu ja'al qawmu ajma'una akta'una absa'una abta'una. Nah, ini namanya taukid combo ini ya. Satu kalimat tapi taukidnya langsung 4. Ja'al qawmu ajma'una akta'una absa'una abta'una. Dan semuanya itu memberikan faedah makna ijtima', keseluruhan ya. Jadi kalau kita mengertiin ja'al qawmu ajma'una ya akta'una absa'una abta'una, ini artinya telah datang kaum semuanya ya. Maka ketiga lafaz ini kalau begitu tidak memberikan faedah taukid ghaliban ya, secara hukum kebiasaannya, kecuali setelah adanya ajma'. Oleh karena itu dinamakan dengan akhwat ya, saudara-saudaranya atau pengikutnya ajma'. Jadi ajma' itu punya saudara atau pengikutnya, namanya akta, abta, dan absa. Nah, ketiga saudaranya ajma' ini nggak bisa berdiri sendiri. Jadi nggak boleh kita bikin kalimat ja'al qawmu akta'una, ja'al qawmu abta'una, absa'una, nggak boleh. Dia harus ada setelah ajma' ya. Ja'al qawmu ajma'una akta'una abta'una absa'una ya, seperti itu. Qala sahibul ajurrumiyati at-tawkidu tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdi wa ta'rifihi wa yakunu bi alfadin ma'lumatin wa hiya an-nafsu wal 'ainu wa kullu wa ajma'u wa tawabi'u ajma'a wa hiya akta'u wa abta'u wa absa'u. Taqulu qama zaidun nafsuhu wa ra'aitul qawma kullahum wa marartu bil qawmi ajma'ina. Berkata pengarang kitab Al-Ajurumiyah Ibnu Ajur As-Sanhaji rahimallahu taala, taukid adalah mengikuti kata yang diikuti, kata yang diperkuatnya dalam rafa'nya, nasabnya, jarnya, dan ma'rifatnya. Dan taukid itu menggunakan lafaz-lafaz yang telah diketahui, yaitu an-nafsu, al-ainu, kullu, dan ajma'. Dan yang mengikuti ajma' yaitu akta'u, abta'u, absa'u. Taqulu, engkau katakan, qama zaidun nafsuhu, Zaid telah berdiri dirinya. Wa ra'aitul qawma kullahum, aku telah melihat ya kaum seluruhnya. Wa marartu bil qawmi ajma'ina, dan aku berpapasan ya atau melewati suatu kaum seluruhnya ya. Ini pembahasan taukid ya dari kitab Al-Ajurumiyah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.